Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wallazina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang berbahagia, alhamdulillah wa syukrulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah. Hari ini kita dalam keadaan sehat. Sebagian saudara kita ada yang tidak bisa pergi ke masjid karena dalam keadaan sakit. Sebagian saudara-saudara kita ada yang tidak bisa pergi bekerja karena sakit. Setiap jam ada saja orang yang kehilangan penglihatan. Bahkan setiap jam sekian puluh orang, sekian ratus orang meninggal karena kecelakaan di jalan raya. Angka-angka kecelakaan di jalan raya, angka-angka orang kehilangan penglihatan, angka-angka orang meninggal karena penyakit bisa kita lihat untuk dijadikan bahan tafakur bahwa apa-apa yang sekarang Allah berikan kepada kita patut kita syukuri. Nikmat sehat kita syukuri karena sehat itu bukan sesuatu yang didapat semata-mata karena ikhtiar kita, tapi karena Allah memberikan kepada kita kesehatan. Hadirin yang berbahagia, masih dalam suasana bulan Syawal, kita berevaluasi diri tentang apa-apa yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan. Tentu kita berharap bahwa Ramadan yang kita lalui adalah bulan di mana kita mampu melaksanakan tugas-tugas ibadah kita dan kemudian Allah menerima amal soleh kita. Apabila kita melakukan satu kegiatan, di ujung kegiatan kita mengevaluasi apakah target-target kegiatan itu sudah bisa kita dapatkan. Maka dalam rangka evaluasi itu mari kita tafakuri beberapa ayat Al-Quran dan sepenggal hadis Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 Allah berfirman, bersegeralah kamu menuju ampunan dari Tuhanmu. Ayat 133 ini nanti nyambung dengan 135 tentang bagaimana betapa sayangnya Allah kepada orang-orang yang taubat. Maka Allah berfirman, bersegeralah wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang takwa. Kalau saum kita berhasil, la'allakum tattaqun. Saum itu mengantar kita pada derajat takwa. Dan orang takwa itu kata Allah disediakan surga. Maka insya Allah kalau kita iman dan takwa kita masuk surga insya Allah. Nanti dalam hadis disebutkan ada sekelompok orang yang masuk surga tanpa terjilat api neraka. Jadi ada orang yang masuk surga langsung, ada yang masih masuk ke neraka dulu. Untuk masuk surga kata Allah dalam surat Ali Imran, jadilah orang yang bertakwa. Karena bagi orang bertakwa disediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Di dunia mungkin kita tidak kebagian tanah. Hidup bertahun-tahun, berpuluh tahun cuma bisa ngontrak rumah sampai meninggal. Tapi kalau kita masuk surga disediakan kapling di surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Tentu saja bagi orang-orang yang kaya dan soleh,
Ketika di dunia dia senang berwakaf, berinfak, bersedekah, dia akan mendapatkan yang lebih baik lagi. Hadirin yang berbahagia, ada 4 sifat yang menunjukkan bahwa saum kita berhasil, karenanya kita takwa. Yang pertama, berinfak dalam lapang dan sempit. Bukan soal besar, tapi soal ikhlas dan soal istiqomah. Ikhlas berinfak lillah. Bukan soal dengan infak itu karena pengen sesuatu. Bukan karena infak itu pengen kembali 700 kali lipat. Bukan, itu mah urusan Allah. Biarlah Allah yang menentukan. Kalau kita berinfak, terserah pada Allah nanti gantinya apa. Janji Allah kepada yang berinfak itu banyak. Jadi jangan dibatasi dengan satu keinginan. Betul, tidak salah. Kalau kita sedang punya hajat, diawali dengan berinfak, bersedekah, lalu mohon pertolongan pada Allah. Ya Allah, lancarkan hajat saya ini, boleh. Itu infak yang insidental. Tapi yang dimintakan dalam ayat ini adalah orang-orang yang berinfak dalam lapang dan sempit. Sedang lapang berinfak, sedang sempit berinfak. Tidak pakai dalam rangka. Berinfaknya apa? Lillah. Karena Allah. Berinfaknya kenapa? Karena kecintaan kepada Allah dan kasih sayang kepada sesama. Indonesia dan dunia secara ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Di dunia ada orang yang satu hari kehilangan 1.500 triliun, tapi dia tidak jadi miskin. Karena hartanya sekian belas ribu triliun. Di Indonesia ada guru yang honornya 350 ribu sebulan, tapi ada pejabat BUMN yang gajinya bisa 5 miliar sebulan. Gini rasio kata orang ekonomi, perbedaan kaya dan miskin di kita tuh bumi dan langit. Maka kalau orang kaya yang berkesempatan mendapatkan harta itu gemar berinfak, ini menunjukkan kasih sayang kepada mereka yang miskin. Terobati sedikit orang-orang miskin itu oleh orang-orang kaya yang gemar berinfak. Rasa-rasanya doa terjawab. Kan orang-orang miskin, orang-orang yang perlu pertolongan Allah tuh nangis, ya Allah tolonglah kami, bukakan pintu rezeki, Rob, Engkau maha kaya. Lantas datang orang kaya yang berinfak. Maka infak itu menjadi jembatan antara kasih sayang hamba kepada Allah dan kasih sayang hamba kepada sesama hamba, sekaligus menjadi jembatan antara kasih sayang Allah turun kepada hamba-hamba yang dalam rintihan-rintihannya, dalam doa-doanya memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan kelapangan. Berinfak dalam lapang dan sempit. Berinfak tidak pakai dalam rangka. Berinfak secara istiqomah. Bukan soal besar, tapi soal ikhlas dan istiqomah. Yang kedua, orang takwa itu adalah orang-orang yang wal kaziminal ghaidh, mampu mengendalikan amarah. Betapa banyak sumber yang membuat kita jadi naik darah. Khusus Khatib ingin berwasiat pada diri sendiri, bahkan juga kepada semua hadirin, agar mulai mengendalikan diri dalam menyebarkan berita yang belum tentu benar. Apalagi berkaitan dengan pro dan kontra kepada satu orang calon presiden. Bahkan kita pun tidak kenal secara pribadi dengan yang bersangkutan, tapi gara-gara kita ingin menjagokannya, semua informasi tentang dia yang datang ke kita sebarkan begitu saja walaupun belum tentu benar. Atau sebaliknya, karena kita tidak suka kepada calon yang lain, padahal kita juga belum pernah bertemu, tidak tahu. Lantas kalau ada sesuatu yang tidak benar mengenai yang bersangkutan, dengan semangat kita sebar kemana-mana. Wal kaziminal ghaidh, mampu mengendalikan amarah, mampu mengendalikan diri. Dan itulah yang dilatih selama bulan Ramadan. Yang halal juga tidak kita sentuh. Kenapa? Saum. Kalau azan subuh sudah berkumandang, berhenti kita makan dan minum. Kenapa? Kita kendalikan diri. Tapi begitu berkumandang azan maghrib, bersegera kita berbuka. Karena kita tidak mau menjadi orang yang membangkang kepada perintah Allah. Wal kaziminal ghaidh adalah ciri orang takwa yang kedua. Kendalikan diri, kendalikan amarah. Jangan gara-gara pilpres yang kita juga tidak kenal, tidak dekat dengan yang bersangkutan, tapi kita jadi pasea dengan keluarga. Suami istri beda pendapat jadi pasea, tetangga jadi pasea. Jalani saja dengan tenang. Pilih calon yang menurut kita baik, puji yang kita pilih
tapi jangan caci yang tidak kita pilih. Wal kaziminal ghaidh. Pilpres beres kita tenang. Dan yang sudah-sudah juga begitu. Apapun yang terjadi, siapapun yang terpilih, kita mengurus diri kita sendiri. Kita ngurus nasib kita sendiri. Jagoan kita menang, gaji kita tidak naik 3 kali lipat. Jagoan kita kalah, kita tidak dipotong gaji. Itu-gitu kene. Maka mampulah mengendalikan diri. Boleh dan harus punya pendapat. Jangan tidak punya pendapat, jangan golput, gunakan hak suaranya, tapi gunakan dengan tenang dan bertanggung jawab. Wal kaziminal ghaidh. Yang ketiga, orang takwa itu wal afina anin nas, memaafkan kesalahan sesama manusia. Pemaaf itu adalah orang yang jiwanya lapang. Orang yang jiwanya lapang itu tidak menyimpan dendam. Nanti ini menyambung pembahasan ini dengan betapa Rasulullah SAW memberikan kepada kita petunjuk bagaimana sesudah kita takwa dijanjikan surga. Rasul kemudian memberikan isyarat sekelompok orang yang bukan saja masuk surga tapi tidak dijilat api neraka. Orang-orang takwa, ciri yang keempat sesudah pemaaf adalah orang-orang yang walazina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ketika surat Al-Imran ayat 135 ini turun, sebagian ahli tafsir mengatakan pada saat itulah iblis kehilangan akal dan kehilangan harapan. Karena di ayat ini Allah menegaskan bahwa termasuk orang takwa adalah orang yang masih mungkin berbuat dosa dan dosanya dosa besar. Tapi kepada mereka yang berbuat dosa itu, kata Allah, mereka masih disebut orang takwa kalau ketika mereka sesudah berbuat dosa itu, mereka kemudian ingat pada Allah lalu mohon ampun atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah. Mereka pun tidak meneruskan apa yang mereka kerjakan, sedangkan mereka mengetahuinya. Sudah digoda manusia dengan hebat oleh iblis dan tergoda. Tapi begitu tergoda, kata Allah, kalau mereka minta ampun, Allah akan memberikan kepadanya ampunan. Dan kita juga mengetahui dalam ayat yang lain Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang membersihkan dirinya. Hadirin yang berbahagia, kalau surat Ali Imran 134, 135 menjelaskan ciri orang takwa, maka dalam hadis riwayat Tirmizi Rasulullah SAW menjelaskan ada orang dengan 4 kepribadian yang akan lolos dari jilatan api neraka. Siapa mereka? Yang pertama adalah orang-orang yang hayyin. Orang yang hayyin, tadi ada pemaaf. Pemaaf itu dengan kaitannya dengan hayyin, lapang hati. Pemaaf, hatinya lapang, tidak menyimpan dendam. Contoh terbaiknya tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdakwah ke Taif diusir, disakiti. Tapi malaikat menawarkan agar orang-orang Taif dihancurkan dengan gunung-gunung Taif yang tinggi. Kata Nabi, jangan. Aku diutus untuk mengajak mereka, bukan untuk menghukum mereka. Orang-orang Taif menolak ajakanku karena mereka belum mengetahui. Nabi disiksa, Nabi dianiaya, difitnah habis-habisan di Mekah. Sampai Nabi terusir ke Madinah karena menghindari pembunuhan. Tapi ketika Futuh Makkah, Nabi mengampuni semua orang-orang Makkah yang pernah menganiaya beliau dan sahabat-sahabatnya. Muhammad adalah seorang pemaaf yang hatinya lapang, tidak punya dendam dan sakit hati. Apakah hanya pada Nabi yang begitu? Tidak. Kita mengenal dengan baik salah satu tokoh yang juga jiwa pemaafnya besar adalah Buya Hamka. Ketika ditangkap, ketika tahun 65, tahun 63, 60-an, kita baca di koran-koran, didokumentasikan dengan baik oleh Taufik Ismail, bagaimana koran-koran yang pro-komunis itu membicarakan Buya Hamka dengan cara yang sangat buruk. Kalau sekarang sudah masuk UU ITE, karena ujaran kebenciannya luar biasa. Dan kemudian Buya Hamka pun ditangkap, dipenjara tanpa proses pengadilan. Tapi begitu Buya Hamka keluar dari penjara, Buya Hamka berucap terima kasih kepada Bung Karno. Hatur nuhun, terima kasih sudah dipenjara. Karena selama di penjara tafsir Al-Azhar jadi selesai.
Mungkin itu satir, tapi begitulah Buya Hamka menyampaikan permohonan maafnya kepada berterima kasih bahwa dengan dipenjara oleh Anda tafsir saya selesai. Harusnya Buya Hamka punya dendam kepada Bung Karno dan kesempatan membalas dendam itu ada. Ketika Bung Karno meninggal, ajudannya membawa catatan yang disimpan dalam saku Bung Karno. Catatan itu bunyinya, kalau aku meninggal, aku ingin Hamka yang menjadi imam sholat jenazahku. Orang-orang sebagian mengatakan Soekarno munafik, jangan disolatkan. Buya Hamka bertanya, siapa yang tahu bahwa dia buktinya munafik? Setahu saya Soekarno seorang muslim dan haji. Tidak ada dendam dan sakit hati pada Buya Hamka. Kata Buya Hamka, mari kita solatkan jenazah presiden dan proklamator ini. Tidak ada dendam. Pramudia Anantatur adalah orang yang sangat kejam dalam tulisan-tulisannya kepada Buya Hamka. Fitnah-fitnahnya melampaui batas. Tapi kemudian satu ketika datang bertamu ke rumah Buya Hamka, sepasang anak laki-laki dan perempuan yang meminta tolong untuk diajarkan agama. Anak perempuan itu berkata, laki-laki ini calon suami saya dan dia adalah orang yang akan masuk Islam, tolong bimbing dia. Dan Buya Hamka bertanya, siapakah engkau wahai anak perempuan? Anak perempuan itu berkata, saya putri Pramudia Anantatur. Ayah saya yang mengutus agar saya belajar kepada Bapak. Ayah saya yang meminta agar saya bawa calon suami saya menemui Bapak untuk diajarkan agama Islam. Tidak ada dendam pada Buya Hamka. Disambutnya dengan rinangan air mata putri dan calon menantu Pramudia Anantatur yang pada tahun-tahun 60-an menghujat beliau dengan kata-kata yang jauh di luar batas kemanusiaan. Orang-orang yang hayin, kata Nabi, dia bisa masuk surga tanpa dijilat api neraka. Yang kedua, orang-orang yang lain, yang lisannya lembut. Tidak keluar dari mulutnya kecuali kata-kata yang berhikmah. Tidak ada kata-kata yang menyakiti orang lain. Tidak mengumbar amarah dengan melalui lisan yang tidak terkendali. Orang-orang yang lain yang bisa mengendalikan lisannya sehingga penuh kelembutan dan penuh hikmah, dia akan masuk surga tanpa dijilat api neraka. Yang ketiga, orang-orang yang juga akan masuk surga tanpa dijilat api neraka adalah orang-orang yang qoribin. Orang-orang yang akrab kepada sesama, tidak pilih-pilih dalam pergaulan. Kaya, miskin, suku bangsa apa, bahkan agamanya beda-beda dalam pergaulan sehari-hari tidak jadi masalah. Tentu dalam akidah berbeda, dalam ibadah berbeda, dalam bermuamalah kita berhubungan dengan sesama manusia. Tidak dipersoalkan, tidak dibeda-bedakan perlakuan. Tidak gara-gara dia kafir kita tipu, tidak gara-gara dia kafir kita perlakukan, tidak. Qoribin, akrab dengan sesama. Dan yang keempat, orang yang akan lolos dari jilat api neraka adalah orang-orang yang sahlin. Sahlin itu berorientasi kepada solusi. Persoalan ada saja, baik di dalam diri sendiri, di rumah tangga, di kantor. Tapi ada orang yang bikin persoalan jadi tambah rumit, ada orang yang bikin persoalan jadi simpel. Orang-orang yang sahlin itu berorientasi pada persoalan, pada jalan keluar. Bukan memperburuk suasana, bukan membuat suasana yang sudah susah jadi tambah susah. Orang-orang yang sahlin mencari solusi atas persoalan. Maka mereka lah orang-orang yang hayyin, layin, qoribin dan sahlin yang akan bisa masuk surga tanpa dijilat oleh api neraka. Dan kita songsong surga insya Allah dengan ketakwaan, menjadi orang-orang yang berinfak dalam lapang dan sempit, menjadi orang yang mampu mengendalikan amarah, menjadi orang yang pemaaf, tidak pendendam, dan menjadi orang yang kalau terlanjur berbuat salah, cepat-cepat ingat pada Allah dan kemudian minta ampun. Barakallahu li walakum. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain. Hadirin yang berbahagia, marilah kita isi khutbah yang kedua ini dengan bermunajat memohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita ampunan dan berikan kepada kita keselamatan dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin hamdas syakirin,
hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam. Fahayyina Rabbana bis salam wa adhilnal jannata darus salam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, sesungguhnya darimu berasal keselamatan dan Engkaulah sumber segala keselamatan. Maka selamatkanlah kami ya Allah. Selamatkan kami yang sedang dalam perjalanan ya Allah. Selamatkan kami yang sedang mengurus urusan-urusan kami ya Allah. Selamatkan kami yang sedang dalam perjalanan untuk bersilaturahmi ya Allah. Selamatkan kami yang sedang dalam perjalanan untuk mencari nafkah ya Allah. Selamatkan kami yang sedang dalam perjalanan untuk berupaya mengobati diri kami sendiri ya Allah. Selamatkan kami yang sedang dalam perjalanan dalam rangka tugas-tugas kami ya Allah. Selamatkan kami ya Allah. Selamatkan kami dalam perjalanan kami dan mudahkan kami melaksanakan urusan-urusan kami sehingga kembali kami berkumpul dengan keluarga kami dalam keadaan sehat dan selamat. Ya Allah, muliakanlah orang-orang yang sedang bersilaturahmi. Muliakanlah orang-orang yang sedang mencari nafkah. Muliakanlah mereka yang sedang melaksanakan tugas-tugas mereka. Ya Rabbana, Engkau tahu setiap langkah dari hamba-hamba yang pergi mencari nafkah ada sesuai bahkan setara dengan orang yang berjalan di jalan-Mu. Maka muliakanlah para pencari nafkah untuk keluarganya. Ya Rabbana, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau memuliakan orang-orang yang bersilaturahim. Maka muliakanlah orang-orang yang sedang bersilaturahim dalam perjalanan ini. Allahumma ya Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabbana, Ya Rahman, Ya Rahim, ampuni dosa-dosa kami, ampuni kesalahan-kesalahan kami, ampuni kezoliman-kezoliman kami. Kami hamba-Mu yang lemah dan hina ini seringkali berlaku zolim bahkan pada diri kami sendiri. Allahumma gfir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Rabbana, sayangi kedua orang tua kami yang telah tiada. Muliakan mereka, lapangkan kubur mereka selapang timur dan barat. Sayangi orang tua kami yang masih hidup ya Allah. Berikan kepada mereka kesehatan, berikan kepada mereka kebahagiaan. Cukupkan rezeki mereka dari sumber yang halal penuh dengan keberkahan. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami dan jadikanlah pasangan kami, anak-anak dan keturunan kami menjadi penyejuk hati kami, pendingin pandangan dan pikiran kami. Bahagiakan rumah tangga kami ya Allah. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah, penuh dengan rahmah. Cukupkan rezeki kami dan keluarga kami ya Allah. Cukupkan rezeki anak-anak kami ya Allah. Berikan kepada anak-anak kami kehidupan yang baik, lebih baik dari kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Bukakan pintu-pintu rezeki bagi anak-anak kami. Bukakan pintu-pintu amal soleh bagi anak-anak kami. Dan jadikanlah anak-anak kami orang-orang yang cinta kepada ilmu dan amal. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Limpahkan pada kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal penuh dengan keberkahan, dan berikanlah kepada kami kesempatan beramal soleh dengan amal yang Kau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Safnya diluruskan dan dirapatkan.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfikun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun adzim. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.